Konoha, Konoha. Eh, orang Indonesia, aku nak cakap sikit. Orang Konoha Indonesia ni problem dekat Malaysia ni. Aku minta government kerajaan stop lah masukkan orang-orang Indonesia masuk kat Malaysia ni. Bermasalah. Dah lah kat negara sendiri pun masalah. Lepas tu masuk Malaysia lagi tambah masalah. Prestasi demi prestasi diraih oleh bangsa ini. Setelah kemarin pendidikan kita paling tidak jujur di dunia, kemiskinan paling tinggi nomor 2 di dunia, penegakan hukum paling buruk di dunia, ekonomi juga tidak terbaik di dunia, IQ terendah kita juga rata-rata, dan banyak sekali prestasi-prestasi yang lain yang telah diraih bangsa ini. Dan ini yang kemarin yang terbaru, laporan IMF, Indonesia nomor 1 tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN. Pagi selama hampir 12 tahun. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baru-baru ini saya mendengarkan berita yang menurut saya ini sangatlah menyentuh hati, karena begitu ramai orang-orang Indonesia yang berusaha untuk menjatuhkan Malaysia, geng. Ada seorang TKI pergi ke Malaysia, saking lamanya di sana dia merasa sombong. Dia kata tanpa ada orang Indonesia, Malaysia tak boleh maju. Yang sebetulnya bukan orang Malaysia yang memerlukan orang Indonesia, tapi orang Indonesia sendiri yang pergi ke Malaysia untuk mencari lapangan pekerjaan. Dan begitu susahnya mencari pekerjaan di Indonesia. Ada juga seorang influencer Indonesia yang mengatakan Malaysia ini EQ-nya 78, EQ 15 ringgit. Itu yang mengatakan salah satu pakcik. Nah, kemarin itu sudah saya pernah bahas juga lah, entah apa yang di dalam pikiran dia orang itu. Belum pernah pergi ke Malaysia tapi sudah seolah-olah tahu semuanya tentang Malaysia. Ternyata semuanya itu berita hoax. Nah, ini baru-baru ini lagi-lagi orang Indonesia buat hal dekat Malaysia, nak menipu orang Malaysia, untuk menipu warga tempatan Malaysia. Akan tetapi untungnya orang Malaysia ini cerdas menangani penipu dari Indonesia. Kita simak dulu videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengok ni, tengok ni. Oke, saya tengok. Hello? Hello? Tak dengar lah. Hello? Ya? Ya? Ayo, saya minta tolong beli barang tadi bang, kejap. Boleh je. Tak macam ni lah. Ni hantar hospital kalau macam tu Grab jumpa ni, hospital, you bagi duit, nanti I pergi sampai je lah, senang. Emergency bang, saya tak boleh keluar. Saya tak tolong dulu dengan barang ni. Abang bagi belikan sekejap. Lagi untuk abang 150, boleh tak? Lepas tu jumpa juga kan? Yes, boleh, saya boleh belikan. Tas Senggo tu boleh je, tak ada masalah. Macam ni, saya hantar makan lu, kan? Lepas tu kalau rasa nak top up 200 tu, aku nak jumpa lu. Tak je tutup. Koyak. Konoha. Orang Indonesia, aku nak cakap sikit. Korang kalau nak order tas Senggo tapi guna Grab, tak payahlah, itu tetik lama lah. Tak payah nak tipu-tipu lagi lah. Aduh, cukup-cukup lah tetik lama ni. Orang Konoha Indonesia ni problem dekat Malaysia ni. Aku minta government kerajaan stop lah masukkan orang-orang Indonesia masuk kat Malaysia ni. Bermasalah. Dah lah kat negara sendiri pun masalah. Lepas tu masuk Malaysia lagi tambah masalah. Aduh. Konoha memang tak boleh dikasih hati ya. Mungkin ya
Kemungkinan besar abang ini sampai buat video macam itu mungkin karena seringnya ada kejadian-kejadian hal-hal yang seperti itu, geng. Awalnya percaya dengan orang Indonesia, tapi lama-kelamaan sering kena tipu, maka sengaja dibuat video macam ini, geng. Dan videonya itu ketepatan sekali, ngam-ngam ya, geng. Orang Indonesia itu nak menipu, tapi untungnya orang Malaysia ini cerdas. Dia tak nak lagi kena tipu-tipu dengan warga Konoha, jadi lebih berwaspada. Tapi saya sarankan ya, buat abang Malaysia, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya, yang sebetulnya bukan semua orang Indonesia macam itu. Ada juga orang Indonesia itu yang baik, kerja betul-betul, kerja bersungguh-sungguh. Nah, dengan adanya video ini bukan berarti untuk memburukkan negara kita ataupun orang-orang kita, tapi untuk menyadarkan orang-orang kita yang tak punya adab, yang tak punya terima kasih kepada negara Malaysia. Karena begitu ramainya orang Indonesia yang bekerja dekat Malaysia, ini ramai yang berusaha untuk menjatuhkan, untuk memburukkan. Entah kenapa, ada rasa sakit hati apa, saya pun juga kurang tahu. Ada juga influencer Indonesia ini kerja dekat Malaysia, pulang ke Indonesia dah berjaya, tapi masih memburukkan. Ramai yang buat hal macam itu, bahkan mengatakan Malaysia itu pemalas, Malaysia itu tak boleh maju, Malaysia krisis beras, sampai dekat media TV Indonesia pun ada berita-berita hoax macam itu. Nah, ini ada tamparan-tamparan ataupun bisa disebut karmanya mungkin ya, karena sering mengolok-olokkan, sering menjatuhkan sering menjatuhkan Malaysia. Karmanya nih saya tunjukkan kepada korang lah. Nah, prestasi demi prestasi diraih oleh bangsa ini setelah kemarin pendidikan kita paling tidak jujur di dunia. Wow. Kemiskinan paling tinggi nomor 2 di dunia. Penegakan hukum paling buruk di dunia. Astagfirullahaladzim. Ekonomi juga tidak terbaik di dunia. IQ terendah kita juga rata-rata. Dan banyak sekali prestasi-prestasi yang lain yang telah diraih bangsa ini. Dan ini yang kemarin yang terbaru, laporan IMF, Indonesia nomor 1 tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN. Berbagi selama hampir 12 tahun. Kami hadir menemani Anda dengan berbagai macam berita olahraga baik dari dalam maupun luar negeri, serta kabar inspiratif dari atlet kebanggaan Indonesia dan dunia. Terima kasih atas setiap dukungan dan kritik dari pemirsa setia. Kami bangga pernah menjadi bagian dari rutinitas Anda. Saya Gita Maharkasri dan seluruh tim redaksi mengucapkan terima kasih. Kompas Pagi pamit dari layar kaca Kompas TV. Keep sporty dan stay healthy. Oke, jadi gini ya bro, sis. Lihat berita di atas tuh rasanya kayak nelen cabai rawit 5 biji pas lagi batuk, pedes, nyesek, dan gak masuk akal banget buat negara yang katanya bonus demografi. Kompas TV PHK massal, 150 orang cuy. Terus TV One juga sama, 75 orang kena sapu. CNN Indonesia malah lebih sadis, 200 orang disikat. MTech 100. Bahkan FIFA udah ancang-ancang nutup kantor Pulau Gadung bulan depan. Dan MNC yang dulu punya 10 pembret, sekarang tinggal 3. 3 bro, kayak mau main futsal tapi pemainnya sisa tukang fotokopi doang. Dan yang paling ngenes, presenter Gita Maharkasri sampai nangis pas siaran terakhir Kompas Sport Pagi. Gimana nggak mewek, udah kerja mati-matian, loyal, passion, dedikasi. Endingnya malah dapat surat cinta bertuliskan terima kasih atas jasa-jasa Anda, selamat melanjutkan hidup sebagai pengangguran. Welcome to negara jobless katanya. Ironis nggak sih? Tiap hari pemerintah bacot soal pertumbuhan ekonomi, digitalisasi, era industri 4.0. Tapi media yang harusnya jadi tulang punggung informasi rakyat malah digerus kayak kerupuk kena hujan. Lah terus kita sebagai rakyat kudu dapat info dari mana? TikTok? Influencer endorse mycin? Atau dari grup WA keluarga yang isinya hoax semua? Dan jangan lupa, ini bukan cuma soal media.
Ini sinyal keras kalau lapangan kerja makin sempit, persaingan makin brutal, dan yang paling kebal ya tetap orang dalam. Lulusan baru, mimpi lo bisa kerja sesuai jurusan. Yang ada lo disuruh magang tapi disuruh ngisi galon. Padahal ya, dulu orang Indonesia bangga bisa kerja di TV nasional. Sekarang, bangga kalau bisa dapat kerja apa aja. Asal bukan jadi beban keluarga, itu udah prestasi. Kita kayak bangsa yang udah dikutuk buat struggling doang tiap hari. Intinya, negara ini makin absurd. Yang kerja diberhentikan, yang cari kerja nggak dapet-dapet, yang punya jabatan malah tidur di rapat. Tapi rakyat masih disuruh sabar, suruh bersyukur. Lah, bersyukur gimana? Nasi aja udah nggak pakai lauk, cuma pakai air mata. Selamat datang di Republik ya udah, di mana lo nggak boleh nuntut, tapi tetap dituntut kuat. Mental baja? Iya, kalau nggak baja, lo udah mental breakdown dari kemarin. Judulnya, TV tutup, jurnalis mewek, rakyat nganggur, negara ini sedang disfungsi. Coy, lo mau gue lanjutin lagi sampai ke akar-akarnya? Dan yang lebih miris lagi tuh ya, ini bukan kasus 1-2 stasiun TV doang yang kena PHK massal bro. Ini udah kayak domino effect, satu jatuh, yang lain nyusul, dan sisanya tinggal nunggu giliran. Tapi lucunya, pemerintah masih bisa dengan santai bilang, ekonomi kita kuat, inflasi terkendali, investasi naik. Lah ini TV-TV nasional, rontok kayak daun kering. Lo masih bisa nyengir bilang semuanya baik-baik aja. Coba deh lo pikirin. Media tuh bukan sekadar tempat kerja buat ribuan orang, tapi juga jantungnya demokrasi. Kalau medianya sekarat, siapa yang bakal kritis ke pemerintah? Siapa yang bakal bongkar kasus korupsi, tipu daya pejabat, proyek mangkrak, sampai banjir langganan yang tiap tahun cuma dikasih solusi berupa kita doakan semoga cepat surut? Jangan-jangan itu juga bagian dari strategi. Bikin media lemah biar rakyat makin gampang dibodohi. Sementara rakyat bawah, lo tanya deh, si tukang ojek, tukang bakso, buruh pabrik, mereka tuh udah capek hidup. Tapi disuruh sabar, disuruh jangan ngeluh, katanya nanti rezeki datang sendiri. Lah, emang rezeki bisa nongol tiba-tiba di pojokan kosan sambil bawa amplop? Yang paling bikin emosi tuh, netizen kita masih sempet-sempetnya ngebully presenter yang nangis di TV. Dibilang drama lah, pansos lah. Yaelah, coba lo kerja 7 hari seminggu, kadang subuh-subuh udah siaran, terus lo dipecat begitu aja, lo kira nggak sakit? Negara ini kayaknya udah makin kehilangan empati. Yang penting bisa viral, bisa komen pedes, bisa roasting orang lain, padahal hidup sendiri juga morat-marit. Dan jangan lupa juga, ini bukan cuma soal kehilangan kerja, tapi juga soal kehilangan identitas. Banyak dari mereka yang kerja di media itu hidupnya udah ngasih segalanya buat profesi. Bukan cuma nyari duit, tapi nyari makna. Tapi sekarang makna itu dipretelin pelan-pelan sama sistem yang cuma ngelihat angka, efisiensi, cost cutting. Kayak kita semua cuma angka di spreadsheet doang. Lo tahu nggak sih berapa banyak sarjana komunikasi, jurnalistik, atau broadcasting yang lagi nyari kerja sekarang? Ribuan. Dan tiap tahun nambah terus. Tapi lapangannya makin sempit, makin kecil. Kayak lubang jarum, sementara yang mau masuk kayak lautan manusia. Yang diterima, ya itu lagi yang punya link, punya privilege, atau punya paras kamera. Yang lain, ya udah, silakan antri di barisan pengangguran sambil bawa CV yang udah kusam. Kita tuh lagi hidup di negara di mana gelar akademik cuma jadi hiasan, pengalaman kerja nggak dihargai, loyalitas malah dibayar pakai surat pemecatan, dan rakyat disuruh diam, disuruh move on, disuruh bersyukur masih hidup. Lucu banget sih ini negara. Rakyatnya disuruh kuat terus. Padahal yang lemah bukan rakyatnya, yang lemah tuh sistemnya, pemimpinnya. Sama kebijakan yang cuma mikirin investor tapi lupa sama pekerja. Dan ya, jangan kaget kalau abis ini gelombang PHK makin brutal. Bukan cuma media, tapi sektor lain juga udah goyah. Startup udah banyak yang jadi end down, bukan scale up lagi. E-commerce yang dulu dielu-elukan bisa buka lapangan kerja ribuan orang, sekarang malah jadi mesin pemutus hubungan kerja. Padahal dulu pas dapat suntikan dana investor pada jor-joran. Gaji karyawan selangit, kantor pakai beanbag, meeting sambil ngopi latte. Tapi begitu duit investor nggak ngalir lagi, yang dikorbanin siapa? Ya pekerja siapa lagi? Yang bikin tambah ngeselin tuh pemerintah seolah tutup mata. Data pengangguran dipoles biar kelihatan manis. Padahal di lapangan, orang kerja serabutan, gaji nggak UMR, status nggak jelas. Tapi di statistik, itu tetap dicatat sebagai pekerja. Lah kalau kayak gitu mah, maling ayam juga bisa dicatat sebagai wirausaha mandiri ya kan? Terus pendidikan? Nih ya, tiap tahun kita produksi jutaan sarjana, tapi lapangan kerjanya stagnan.
nggak sebanding. Lo kira semua lulusan mau buka usaha sendiri? Mau dagang online? Modal dari mana, bro? Dari mimpi, dari hasil jadi admin Shopee temennya. Negara ini terlalu hobi nyuruh rakyat berwirausaha. Kayak seolah-olah solusi dari semua masalah tuh jualan. Tapi realitanya, pas semua orang jualan yang beli siapa? Yang ada malah banting-bantingan harga sampai margin cuma cukup buat beli Indomie. Itu pun yang rebus, bukan yang goreng. Dan lihat deh reaksi pejabat. Kalem banget, masih bisa senyum pas wawancara, bilang kami akan evaluasi. Lah, evaluasi apaan, Pak? Karyawan udah keburu masuk barisan pengangguran, anaknya udah nunggak SPP, kontrakan udah mau ditagih, listrik udah kedip-kedip. Masa jawabannya cuma evaluasi? Yang lebih bikin gatel kepala tuh, netizen kita masih sempet-sempetnya bangga dengan istilah bonus demografi. Padahal kenyataannya, kita lagi bonus pengangguran massal. Lo bayangin, generasi muda yang katanya harapan bangsa, malah jadi korban sistem yang udah karatan. Negara ini bukan kekurangan anak muda pintar. Kita kekurangan sistem yang adil, kekurangan peluang yang nyata, dan kekurangan pemimpin yang ngerti realita. Kita hidup di zaman yang absurd, di mana kerja keras nggak selalu dihargai, pendidikan tinggi nggak jamin sukses, dan loyalitas ke perusahaan cuma dianggap formalitas. Tapi rakyat disuruh diam, disuruh sabar, disuruh patuh. Lama-lama ya kalau kayak gini terus, bukan cuma ekonomi yang ambruk, tapi moral dan harapan juga ikut remuk. Dan mungkin saat itu baru para penguasa sadar, kalau mereka udah bikin generasi yang capek berharap. Dan kalau udah sampai titik generasi kehilangan harapan, bro, itu bukan sekadar krisis ekonomi, itu krisis masa depan. Lo bayangin aja, anak-anak muda yang dulu semangat kuliah, bela-belain ambil KTA buat bayar SPP, sekarang terpaksa nyari kerja apa aja demi sekadar bisa makan. Jadi barista, kurir ojol, admin toko online, bahkan banyak yang rela kerja 2-3 shift cuma biar dapat duit selevel UMR. Lucunya, sistem kita malah nyalahin korbannya. Ya harusnya lo cari skill yang relevan, katanya. Lah, emangnya lo pikir semua orang punya waktu dan duit buat ikut kursus digital marketing, UI UX, data analyst, sambil ngerjain kerjaan rumah dan bantu keluarga? Privilege lo aja yang bikin bisa ngomong gitu, bro. Coba lo turun ke lapangan, lihat yang bener-bener kerja dari pagi sampai malam, pulang cuma buat tidur 3 jam, terus besoknya ngulang lagi. Lo kira mereka punya waktu buat ngulik coding atau ikutan bootcamp? Boro-boro. Mereka ngulik cara hemat bensin sama ngatur duit 100.000 biar bisa hidup 3 hari. Negara ini kayak lupa kalau rakyatnya bukan robot. Yang ada tuh manusia beneran, punya emosi, punya beban, punya keluarga yang nunggu makan di rumah. Tapi yang dikasih, janji-janji palsu tiap pemilu, proyek mercusuar yang manfaatnya nggak nyampe ke rakyat kecil, dan berita ekonomi kita tumbuh yang cuma dirasain sama elit. Lo bayangin, Kompas TV aja sampai presenternya nangis di siaran terakhir. Itu bukan drama, bro. Itu bentuk paling nyata dari hancurnya stabilitas kerja. Orang yang udah punya jam tayang, udah punya nama, udah dikenal publik, masih bisa kena PHK tanpa ampun. Gimana nasib yang kerja di balik layar, yang namanya nggak dikenal, yang gajinya pas-pasan, udah pasti lebih dulu dilibas. Dan ini bukan cuma tentang kehilangan kerja, ini tentang kehilangan marwah. Tentang gimana kita makin kesini makin nggak punya tempat buat berdiri tegak sebagai pekerja. Negara ini nggak kasih rasa aman, bro. Hari ini lo kerja, besok lo bisa didepak. Dan semua itu sah secara hukum. Karena UU-nya dibikin buat lindungin korporat, bukan pekerja. Yang bikin tambahnya sek, netizen plus 62 masih sempat ngetawain. Masih ada yang komen, makanya jangan kerja di media, mending jadi content creator aja. Lah, emangnya semua orang bisa jadi YouTuber? Jadi seleb TikTok? Lo kira semua orang punya kamera bagus, lighting oke, sama koneksi internet tanpa limit? Ini negara makin gila, bro. Yang serius dibuang, yang lucu malah viral. Yang kerja bener malah dibego-begoin, yang nipu malah jadi panutan. Tapi ya gitu deh, kita hidup di negeri di mana logika sering disuruh minggir, asal pencitraan tetap cling. Selamat datang di Indonesia, tempat di mana rakyat disuruh optimis, walaupun harapan makin dikebiri setiap hari. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Bukan berarti saya untuk menjatuhkan, tapi dengan adanya video ini semoga orang-orang Indonesia yang merasa, ya khusus orang yang merasa bersalah, cepatlah sadar diri.
Karena saya kasih nasihat apapun, kalau di dalam hatinya ini masih ada iri dan juga dengki, tanpa ada kesadaran, tanpa merasa kesalahan yang telah dia orang perbuat, maka mau buat apapun dia takkan sadar, yakinlah. Dan kita harus tahu di mana kekurangan kita, dan kita harus belajar dengan jiran-jiran kita. Jangan terlalu bangga, jangan terlalu suka dipuji, tapi sukalah apabila ada berita-berita fakta gitu, geng ya. Dulu memang awalnya itu orang-orang Indonesia itu mesti bangga kalau menjadi pekerja televisi nasionalnya Indonesia. Tapi kalau udah macam ini, apa boleh buat, geng? Kita hanya bisa berdoa dan ikhtiar, terus berusaha. Semoga kita semua tak kekurangan suatu apapun dan terus berjaya. Apapun aktivitasnya, berapapun penghasilannya, kita tetap syukuri apa adanya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.